Shalom teman-teman semua. Shalom. Cause it 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Kok gak buta loh? Kali ini kita bukan di podcast Deddy Kobuser, tapi kita ada di Story Simple Truth of Youth. Oke, kali ini kita ada bintang tamu, Koh Bram. Sekarang Om Bram mau tetap Koh Bram? Koh aja. Tetap Koh tetap ya? muda. Biar tetap muda. Walaupun umur bisa bertambah, tapi kita mau tetap jiwa muda. Ya kali ini Koh, ini tadi ngomong-ngomong tentang anak muda, ini juga sering terjadi di anak muda kok. Tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kadang itu ya manusia tuh wajar ya kok kalau misalnya suatu saat mungkin bosen ke gereja dan sebagainya. Sebenarnya itu salah nggak sih kok? Wah. Langsung aja apa enggak? Kaget. Sebenarnya dalam satu harusnya enggak ya. Tapi gini, kita tuh kan dalam perjalanan hidup selalu kadang ada kan naik turunnya itu ada, ya kan. Tapi yang kita enggak mau terjadi itu kalau turunnya kebablasan, gitu aja. Kalau teman-teman misalnya mau basket ya kan, lompat itu kan mesti kita turun dulu kan, baru naik gitu kan. Nah artinya memang terkadang ada sedikit turun, tapi nanti ujungnya naik. Nah yang jadi masalah kalau turunnya kebablasan, ya itu dia. Kita hari ini sih nggak mungkiri ya, semua jalan kehidupan kita tuh nggak semuanya mulus, ya kan. Kadang-kala ada yang polisi tidurnya kebanyakan kan bisa gitu kan, sampai jalan jauh susah banget. Artinya kita nggak mungkiri di kehidupan kita tuh ada banyak kisah yang kadang itu mendesak, menekan, bahkan sampai itu membuat kita tuh rasanya nggak bisa bangun, ya kan. Terkadang mungkin masalah berat, tapi kadang juga bisa masalah kecil bikin kita jatuh. Ada satu perumpamaan malah orang tuh jatuh bukan karena batu yang besar, ya kan. Orang jatuh karena batu yang kecil. Ya, jadi sebenarnya apapun dalam kehidupan kita pasti selalu ada namanya tekanan, tuh pasti ada. Nah, sekarang gini, kita korelasikan ke ini ya, kehidupan kita di dalam Tuhan. Memang nggak mungkiri kadang itu Tuhan biarkan tanda kutip masa-masa padang gurun itu datang. Nah, masa padang gurun itu bisa Tuhan izinkan. Nah, tapi yang parah kalau kita yang bikin sendiri padang gurunnya. Nah, itu dia. Nah, di padang gurun itu jelas kita semuanya tahu di padang gurun nggak ada air. Artinya di masa-masa itu akan terjadi satu kekeringan yang banget. Makanan juga jarang, minuman juga jarang. Artinya gini, kalau teman-teman yang pernah ngalaminnya cinta mula-mula, ya kan, di Alkitab kan istilahnya itu cinta mula-mula yang terus dikasih yang mula-mula, yang di Wahyu khususnya di jemaat Efesus. Teman-teman sudah pasti tahu kalau pernah ngalamin itu rasanya wow, membaca Alkitab tuh rasanya happy, doa itu happy, suruh melayani oke, suruh cuman ngepel ya oke, rasanya itu semuanya oke lah gitu, karena kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Itu satu passion, satu cinta yang luar biasa. Nah nanti berjalannya waktu, nah itu ujian mulai datang. Kadang-kadang gitu ya. bisa, nah kadang-kadang yang paling parah sampainya orang itu malah nggak pernah lagi ke Tuhan. Nah itu dia. Kalau ditanya masalah enggak? Masalah banget. Nah, karena sebenarnya kita itu didesain untuk dekat sama Tuhan. Jadi istilahnya kalau mic ini didesain untuk jadi pengeras suara kan. Kita jadikan satu yang lain. Ini mic akan menjerit aku, bukan ditentukan untuk ini, gitu kan. Nah, sama juga kita tuh sebagai satu umat pilihan yang ditentukan untuk dekat dengan Tuhan, tapi kok malah menjauh dengan Tuhan. Percayalah, ini pasti ada satu kekosongan ya, rasanya itu menyiksa, tapi saya kita ini apa sih? Karena kita jauh sama Tuhan. Itu. Selain ini kok, kadang kan ini sifat kayak bosen, terus kadang surut kita hubungannya gitu. Itu kan manusiawi, itu salah satu penyebabnya. Kalau penyebab yang lainnya apa kok? Misalnya bisa disebutin nggak? Kira-kira? Pasti ya, ada namanya masih ada penyebab dari dalam, penyebab dari luar, ya kan? Kalau penyebab dari luar, misalnya lah, kita tahu lah sebenarnya kita buka dulu paradigma ya. Gereja itu tempatnya bukan orang-orang yang sehat. Gereja itu tempatnya orang-orang yang kadang-kala juga bikin kesel gitu. Bukan kadang sering ya. Artinya gini, kita berkomunitas dengan teman pun yang rasanya paling klop pun pasti akan terjadi namanya gesekan. Nah, segala macam gesekan itu kalau kita tidak merespon dengan benar, itu bisa efeknya ke dalam. Contoh lah gini, misalnya ini kan tiga ini mantan pemain, bukan mantan, masih pemain musik ya kan di gereja, ya kan. Pernah enggak gesekan dengan sesama pemain musik?
Pasti pernah rasanya kok rasanya yang seringnya satu sama WL-nya sih. Wah, saya terdakwa nih. Terdakwa nih. Nah, misalnya nih WL-nya jangan mintanya kok macam-macam banget gitu kan. Saya termasuk WL reseh. tapi kita sudah paham ya, Sam. Udah termasuk WL reseh gitu kan. Mintanya macam-macam gini rasanya kok udah mintanya macam-macam, latihannya mendadak lagi gitu kan misalnya. Enggak pengertian lagi gitu kan. Jadi rasanya segala macam gesekan itu bisa bikin kita rasanya tuh malas. Pernah juga ada kasus teman main musik ditegur, ya kan, kamu tuh mainnya gini-gini. Oh, dia rasanya ini yang negur kayaknya malah kurang pengertian ketimbang saya gitu misalnya kan. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu kalau kita enggak benar responnya, kita adalah malas melayani gitu kan. Kita malas ngapain? Akhirnya kita mundur. Nah, kita mikir enak jadi sebat biasa, ya kan. Tapi sebenarnya ketika kita downgrade, ya kan, nanti lihat lama-kelamaan kita akan semakin hilang pasti itu. Nah, itu dari luar. Nah, kalau dari dalam ya pasti itu bosen, males, jenuh, ketemu yang namanya rutinitas. Sebenarnya rutinitas kalau itu masih ada api, percaya itu pasti akan asik. Jadi masalah ketika kita masuk dalam rutinitas tapi nggak bisa jaga api, akibatnya kita akan boring. Suruh main musik terus dan rasanya kita ngalami kok nggak pernah ada hadirat Tuhan ya gitu kan, nggak pernah ngalami apa-apa, lama-lama boring. Dan kita akhirnya cuma main musik, misalnya yang melayani musik ya, akhirnya cuma jadi adalah karena tugas main aja. Tapi sudah nggak ada api, nggak ada cinta, apalagi ngalami Tuhan, sudah saya nggak sampai lupa tuh ngalami Tuhan kayak apa gitu kan. Ya itu yang paling parah di situ. Jadi sebenarnya buat saya trigger pemicunya itu dari luar dan dari dalam. Nah, hari ini kita harus benar-benar mulai waspada, ya kan? Yang dari luar kayak apa, yang dari dalam kayak apa. Kalau dari luar memang kita nggak bisa set, ya kan? Kamu nggak boleh nyakiti saya loh, supaya saya nggak jauh dari Tuhan. Kita nggak bisa. Artinya kita nggak bisa set itu, makanya kita butuh respon yang benar. Nah, kalau yang dari dalam itu kita yang bertanggung jawab sendiri untuk mengendalikan roh kita, mengendalikan jiwa kita supaya kita tetap ayo kamu tetap maju, kamu tetap berapi-api dengan Tuhan. Itu. Kalau boleh nambahin juga, mungkin ini kita sering melakukan pembiaran sama hal-hal yang kecil, kelihatannya kecil sih, tapi kalau itu terjadi berulang-ulang terus-terusan bakal jadi ngefek besar. Setuju. Setuju banget. Contoh gini, kayak pipa pembuangan itu misalnya ada batu kecil tapi kita nggak singkirin, ya kan. Lama-kelamaan sampah tuh kan numpuk, akhirnya jadi satu yang menggumpal, ya kan. Bener Sam, satu kata itu berbahaya, namanya pembiaran. Kita clash, kita gesekan dengan satu teman rekan pelayanan, satu dengan rekan komunitas, kita nggak beresi itu, itu menumpuk lagi. Kita mulai jenuh, udahlah hari ini nggak baca Alkitab besok gitu kan, membiarkan, ya kan. Yang bolong-bolong numpuk, akhirnya sudahlah, saya sudah ketinggalan. Saya sama teman-teman sepakat sehari 1 pasal, ini sudah ketinggalan 10 pasal gitu kan. Lama-lama sudah ketinggalan 10 pasal, ya udah, daripada ketinggalan mending blong sisan gitu kan. Nah, ini kita malah lama-lama karena kita gagal meresponi sesuatu dengan benar. Pembiaran. Setuju Sam? Sebenarnya juga ada ini sih kok, kalau menurutku pribadi ya, kadang benar nggak sih kalau salah satu penyebab surutnya kita hubungan sama Tuhan itu karena salah satunya ketika kita memilih pasangan hidup, bisa nggak sih kok? Ini ada ya nggak beda jauh, beda hubungan, tapi ya ada kan kaitannya karena ya saya pernah ngalami kok ketika ya ini cerita ya teman-teman, dulu ya dulu masih cinta monyet. Kadang kan kita ya nggak tahu gimana keadaannya, kemudian kita suka sama seseorang gitu dan itu bukan anak Tuhan, dan secara nggak langsung itu juga terjadi gitu kok. Jadi kayak ke gereja kok males, dia juga nggak gini gitu. Itu bisa nggak kok dibilang penyebab, salah satu penyebab? Kalau disimpulin, kalau pertemanan juga bisa termasuk. Oh iya, pertemanan juga. Pertemanan, perbucinan dan percemewean. Ini topiknya kemana sih? Soalnya gini, untuk pasangan hidup dulu ya. Selain teman, jujur aja gini, setelah kita memilih juru selamat, satu hal yang paling krusial itu memang memilih pasangan hidup. Buat orang-orang yang sudah ada di gereja, ini buat saya pribadi ya, terkadang lebih gampang milih juru selamat ketimbang milih
pasangan hidup, ya kan. Ini pengalaman dari Kobram sendiri sudah banyak lihat ada teman-teman yang berangkat sebagai anak muda yang masuk levelnya star generation. Artinya generasi bintang. Ini besok pasti Tapi ketika dia mulai milih pasangan hidup atau mungkin bisa milih pertemanan gitu ya, Sam. Ya. Akhirnya dari satu generasi bintang hanya turun jadi generasi pasir. Hari ini nggak terlihat. Kalaupun masih ke gereja ya udah jemaat biasa aja, dan tanpa ada satu, dulu kita berpikir ini orang pasti bisa membuat satu dampak yang besar. Tapi segala potensinya itu terkubur, terpendam. Akhirnya jadi gitu kan. Gara-gara salah milih pasangan hidup, ya kan. Nah, buat saya gini teman-teman, pacaran tuh hati-hati. Ya. Saya pun dulu ngalami, nggak mungkin ya orang jatuh cinta tuh pernah ya pernah biasa banget ya. Saya pernah ngalami, ini sampai saya sendiri frustasi waktu dulu dengan mantan pacar yang sekarang jadi istri, ya kan. Itu kan tutup mata mukanya dia gitu kan, tutup lagi gini ingetnya dia sampai satu. Berarti kan cinta saya tulus gitu. Hai darling. Nah, artinya gini, ketika itu saya sampai gini, ketika waktu pribadi dengan Tuhan aku mau doa gitu kan. Ketika saya berdoa menjamkan mata maunya ke Tuhan, pikirannya ke situ gitu kan. Sampai satu, Tuhan aku tuh pengen ketemu sama Engkau, ini kok muncul terus piye Tuhan itu kan. Tolong saya Tuhan. Nah, tapi di tengah pergumulan itu saya temukan satu hal yang Tuhan tuh ngerti kok. Waktu kita tanda kutip lagi jadi bucin gitu kan. Tuhan tuh tahu. Saksikan di bioskop. Semua ada tuh. Sudah tayang. Oh, sudah tayang. Oh iya, hanya di Netflix. Cuma di Netflix ya. Bucin, malah promosi film sih. Nah, tapi gini, ketika dalam hal itulah saya temukan Tuhan pun mengerti. Ketika saya mulai mengambil satu langkah untuk mulai, ya saya siap masuk dalam satu hubungan yang lebih lagi. Itu bukan satu hal yang mudah, karena ternyata iya Tuhan, orang jatuh cinta tuh seperti ini kan gitu kan. Ada yang ngomong sampai tai pun rasa coklat ya kan? Artinya itu benar-benar mengerikan. Kalau kita nggak kontrol, kita nggak set hati kita akan tersesat, kita akan terjerumus. Kita bukan lagi ngandelin Tuhan, maksudnya nempatin Tuhan sebagai pertama ya. Kita malah nempatin pasangan kita sebagai yang pertama. Nah, hati-hati. Pertemanan juga. Makanya di Korintus ngomong kita, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya gini, kalau teman-teman hari ini sudah pernah ngalamin Tuhan, ya kan? Ngalamin Tuhan itu seperti apa sih? Mungkin nanti bisa ditanyakan tahu apa ya. Tapi gini, kayak di saat-saat tertentu di mana teman-teman nggak tahu ini Tuhan, gitu kan? Entah waktu doa pribadi atau entah waktu di gereja, entah waktu teman-teman lagi baca Alkitab, atau mungkin dalam kondisi yang mungkin nggak rohani banget, tapi di situ Tuhan hadir, ya kan? Seringkali seperti itu. Nah, di saat-saat itu Tuhan tuh nyata tuh, ya kan? Nah, di saat seperti itu kita tahu Tuhan tuh nyata. Yuk, dalam segala kehidupan kita kembali terus. Makanya pengalaman pribadi dengan Tuhan tuh sangat-sangat penting. Ya, makanya jangan sampai kita tuh terdistract, ya kan, dengan hobi, dengan pasangan, dengan pertemanan, atau dengan apalah yang hari ini sedang tune in lah kan, yang sedang viral. Makanya hari ini tetap ini hati dijaga. Gitu. Ya. Terus ini yang tadi Kobram itu singgung tadi itu tentang sebenarnya apa sih yang actually sebenarnya apa sih yang kita kejar itu, pengalaman pribadi sama Tuhan tuh sebenarnya apa gitu. Karena kita sering bingung sama apa yang kita kejar, akhirnya kita capek. Apa mungkin kitanya nggak tulus aja. Sebenarnya gini, mungkin teman-teman ini perlu diluruskan ya. Kita bukan orang yang cuma sekedar mencari pengalaman, ya. Artinya kita tuh bukan cuma cari adrenalin, ya kan? Dalam bergereja, dalam kekristenan kita. Pengalaman itu penting, tapi itu bukan segalanya. Tapi penting, ya kan? Nah, sebenarnya gini, waktu kita masuk dalam kehidupan kekristenan, goal kita itu Christ likeness, serupa dengan Kristus. Itu goal kita.
ketika kita Christ likeness, kita serupa dengan Kristus, kita itu akan mewujudkan Kristus ke dunia. Itu misinya kita ya, duta-duta kerajaan untuk di dunia ini. Makanya hari ini teman-teman bisa nggak bayangin tujuan hidup kita tuh apa? Jadi oh ya, aku tuh ternyata lahir di dunia ini karena satu tujuan. Bukan cuman sekedar Tuhan bersin terus kita ada gitu kan. Wah, terus kita ada, enggak. Ternyata ada satu tujuan yang spesifik. Nah, tujuan spesifiknya kita tuh sebagai duta kerajaan. Kita di sini hidup supaya kita tuh serupa dengan Kristus. Teman-teman pasti tahulah di Alkitab seperti apa. Yesus itu seperti apa. Ketika dia mendemonstrasikan kuasa kerajaan itu seperti apa. Nah, goal kita itu adalah serupa dengan Kristus. Nah, supaya kita serupa dengan Kristus gimana? Yuk bertumbuh. Nah, dalam bertumbuh itu nanti akan muncul namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Gitu. Jadi fokusnya jangan di pengalaman pribadi, jangan di mujizat. Tapi kalau kita cuma cari pengalaman, wow, banyak tuh yang apa ya, adrenalin edik di gereja. Pokoknya di gereja pengen nangis, pengen geter-geter gitu kan. Aku pengen tumbang gitu kan. Tumbang ke sana, tumbang ke sini gitu. Kalau itu cuma cari pengalaman aja, percayalah itu kayak satu yang mungkin kayak apa ya? Balon yang ditiup, wah besar, tapi dalamnya kosong. Itu. Oh iya, aku sebelum lanjut lagi mau tanya sih kok ini sebenarnya mutlak nggak sih kalau kita itu sedang mengalami Tuhan, kita itu terus rajin ke gereja, itu bisa dibilang gitu nggak? Apa nggak jaminan gitu? Saya percaya gini, orang yang cinta Tuhan pasti cinta rumah Tuhan. Tapi orang yang sering datang ke rumah Tuhan belum pasti cinta Tuhan. Nah, memang sih nanti jujur aja gini lah, di gereja itu banyak orang-orang yang memakai topeng. Kita bisa lihat, ini bahkan mungkin saya pun lagi memakai topeng bisa jadi. Wah, kayak berapi-api ya, luar biasa. Tapi di dalam, nggak tahu. Tuhan yang tahu. Nah, makanya hari ini teman-teman tetap jaga namanya ketulusan dengan Tuhan, ya kan? Teman-teman hari ini datang ke gereja, datang ke komunitas, datang ke siapapun lah, tetap jaga namanya api. Bukan satu jaminan orang yang datang ke gereja itu cinta Tuhan. Tapi saya percaya orang yang cinta Tuhan, dia pasti senang untuk melayani, untuk ada dalam rumah Tuhan. Simpelnya seperti itu sih, Yos. Oh ya, aku juga mau sempet cerita pernah dulu ikut suatu KKR gitu. Kemudian diajari tentang mengalami Tuhan, kejar passionmu gitu. Kemudian kita didoain satu-satu. Kemudian direbahkan gitu. Nah, itu kan sebenarnya ada beberapa. Ini sih masalah aliran gereja juga sih aku. Aduh, ya. Dan kadang ada yang nggak setuju, ada yang setuju juga. Nah, kadang itu yang saya alami, saya itu direbahkan tapi itu dipaksa gitu kok. Jadi kayak kesannya dipaksa untuk mengalami Tuhan padahal saya sebenarnya enggak gitu. Kalau belum dijegal sekalian gitu. Kalau saya kan akambruan. Nah, kalau menurut Koh Bram itu gimana? Itu sebenarnya bisa jadi kayak batu loncatan biar kita mengalami Tuhan, apa malah disalahgunakan supaya dipaksa untuk mengalami Tuhan gitu? Bisa disalahgunakan, ya kan? Mungkin juga bisa jadi gini sih, Yos. Mungkin si yang mendoakan itu tulus, tapi dia tulus tapi mungkin dalam satu itu kan lagi tensi tinggi, ya kan? Tensi tinggi, lagi emosi, jadi mungkin itu sambil wah itu mendoakannya dengan semangat sekali sampai kita merasa loh aku kayak didorong gitu kan. Sebenarnya saya percaya gini, Tuhan tuh Tuhan yang natural, ya kan? Jadi ketika saya pernah ingat satu kesaksian orang tumbang itu pertama kali ya, justru di gereja ini malah. Waktu saya masih kecil, dengerin satu orang yang kesaksian, dia tuh cerita malah ketika tumbang tuh kayak slow mo, cus, pak gitu kan. Terus gagar otak. Enggak lah. Terus munculnya gitu kan, enggak lah. Ayam. Tapi ketika itu saya lihat dari kesaksiannya dia, justru dia cerita di gereja yang saat itu kita belum terbuka dengan itu. Artinya itu sangat jarang sekali waktu itu. Ingat mungkin 90-an lah. Jadinya saya masih kecil banget. Nah, ketika itu saya ingat malah dia testimoni, dia kesaksian, dia tuh ngalami Tuhan. Ketika itu saya lihat Tuhan, berarti dia tumbang itu malah ngalamin engkau gitu, malah ngalamin Tuhan. Nah, itu yang malah oke, Yus. Tapi kalau kita ditumbang-tumbangkan, direbah-rebahkan, nah kan, habis itu bilang, kata dia ngalami apa ya, malah kita nggak ngalami apa, itu perlu dipertanyakan. Tapi gini, kembali ke pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu bukan hanya di gereja.
Kita harus tahu itu. Bahkan di kehidupan kita sehari-hari pun harusnya kita tuh ngalamin Tuhan. Nah, pengalaman pribadi dengan Tuhan itu buat saya ya kayak rumah, yaitu fondasinya, tiang-tiangnya itu. Semakin banyak tiang yang ditancapkan, artinya semakin banyak pengalaman gitu ya. Itu kita nggak akan mudah diombang-ambingkan, betul ya? Yeah. Sekarang tuh kan, wah, dengan online tuh segala macam aliran kan kita terima ya kan, aliran Shaolin, Butong ya, semua kan kita nggak tahu nih mana benar. Nah, kalau kita tuh punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita tuh nggak gampang diombang-ambingkan gitu. Nah, makanya teman-teman pengalaman pribadi dengan Tuhan itu penting nggak? Penting. Tapi bukan segalanya. Coba bayangin, kalau rumah cuma isinya tiang-tiang doang. Iya. Nggak sih kan? Maling tetap masuk. Karena itu bukan tujuannya. Yeah. Karena tujuannya tadi itu keserupaan dengan Kristus. Yes. Tapi tanpa pondasi. Nah, itu dia pengalaman. Fondasinya adalah kebenaran dan satunya juga pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, makanya saya dorong sih teman-teman, yuk minta Tuhan berikan aku pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu kayak satu nancepin, iya aku dulu pernah ditolong sama Tuhan. Makanya kalau ada orang ngomong Yesusmu tuh sesat, Yesusmu cuma nabi, kita nggak bisa bantah, kita bisa bantah karena aku udah ngalami kok. Tapi kan di Alkitabmu gini-gini, misalnya kita diombang-ambingkan. Sekarang kan banyak kan perdebatan itu kan banyak banget kan. Nah, di satu sisi mau kamu ngomong apa terserah lah, pokoknya aku dulu pernah ngalamin kok. Dan pengalaman itu nggak bisa ditukar dengan segala macam hal. Nah, ini seperti itu. Itu pengalaman pribadi Tuhan. Ini kalau salah dikoreksi kok. Berarti ini kok Bram mau menekankan bahwa mengalami Tuhan itu nggak mesti dengan rebah kemudian dibawa Tuhan ke surga atau nangis gitu, enggak ya kok? Enggak. Justru kadang tuh dari pengalaman kecil-kecil, ya kan. Contoh lah dulu waktu saya usia kalian pernah ngalamin sih, waktu hujan gini mau pulang gereja ya kan, Tuhan kok hujan nih piye Tuhan itu kan. Tapi kayak dorongan keluar aja gitu kan. Yos lah saya mikir karena rumah saya deket kan, ngoyos bentar nggak apa-apa. Tapi yang luar biasa ketika saya step out, langsung dulu kok hujannya berhenti, gitu kan? Wih, kok berhenti? Wah, lumayan nih berhenti. Saya masih nggak sadar. Pulang sampai di rumah, nutup pintu, beres lagi. Ketika itu saya sadar, wih Tuhan tolong banget ya. Itu kan momennya pas banget. Rasanya Tuhan tuh cuman ngomong sebentar malaikat. Ini anakku Abraham mau pulang, orang gue payung. Hujannya mana gitu kan? Nah, pengalaman seperti itu kayak kecil-kecil, cuma hujan berhenti, gitu kan. Terus Tuhan kemana ya? Dituntun kemana? Tuntun ke sini, itu kan kayak. Dan berbagai macam hal. Pengalaman seperti itulah yang kan bagi kita tuh, wih Tuhan tuh nyata ya, Tuhan tuh bicara ya, Tuhan tuh nuntun ya, gitu kan. Dalam mungkin kehidupan kalian lah, nanti dalam pekerjaan, dalam pasangan hidup, dalam apa. Nah, di titik itulah nanti Tuhan akan bicara. Jadi nggak melulu kalau kita cuma kejar pengalaman pribadi, cuma rebah-rebahan, udahlah di kasur aja. Itu. Nah, caranya Tuhan tuh emang beragam banget. Beragam. Saya ngomong-ngomong tentang ngalami Tuhan, Ya, kalau Semi pengalaman apa yang pernah dialami tentang mengalami Tuhan? sebenarnya banyak sih. Karena hal-hal kecil yang kadang nggak kita sadari itu tuh sebenarnya juga Tuhan. Misal kayak ya gampang aja lah. Kalau yang paling berkesan, Kalau yang paling berkesan sih, kalau bicara masalah pengalaman itu pas pertama kali dapat bahasa roh, itu masih ingat banget di pas kelas 5 itu. Ya gitulah rasanya. Oke. Ya, Cici Semi. Terus nanti aku Bram terakhir pasti. Terus sekarang aku kalau pengalaman pribadiku itu malah benar-benar kerasa itu pas SD. Jadi gimana itu Tuhan tuh benar-benar ngangkat ya, karena keluarga saya ya cuma keluarga yang kecukupan, tapi Tuhan tuh selalu cukupkan gitu loh. Tuhan selalu bahkan beri yang lebih. Misalnya kayak dari SD ikut lomba ini Tuhan selalu kasih kesempatan, padahal saya orang yang percaya Tuhan sendiri. Kemudian kayak benar-benar modal nekat. Yang lain misalnya sudah les privat dan aku nggak les apa-apa dan bisa menang gitu, itu suatu hal yang buat aku itu juga ngalami Tuhan. Dan nggak berhenti di situ, tapi semakin meningkat. Yang pertamanya level sekolah, kemudian tingkat kabupaten juga pernah. Dan dulu itu pernah suatu ketika itu di SD saya itu kan ada
jalan sehat gitu, dan door prize-nya itu sepeda itu. Dan kayak gimana ya? Selama hidup itu aku orang paling bejo gitu, orang paling beruntung. Karena di event itu adalah di mana ada saya menang lomba, lombanya 2, kemudian ranking paling atas juga paralel, kemudian dilalah apa ya, dilalah itu pas pembagian door prize, dan door prize yang paling besar itu benar-benar waktu dibacain satu, misalnya 448 gitu, yang angka terakhir itu bes gitu, benar-benar langsung, padahal itu masih SD, tapi itu benar-benar wah, edan Tuhan tuh nganu banget. Aduh sorry aku ngomong edan. Tuhan tuh luar biasa banget kok, yo pas, padahal ibu waktu itu nggak bisa beliin sepeda gitu, dan Tuhan itu kasih itu lewat jalan yang lain. Begitu juga dengan waktu SMA, aku nggak punya laptop, nggak punya apa-apa, dan Tuhan juga kasih bahwa itu, dan pengalaman itu bahkan lebih dari sekedar kita membeli laptop. Itu pengalaman benar-benar sampai pertama kali naik pesawat dan berbagai macam hal, itu benar-benar Tuhan tuh beri itu berlebih-lebih gitu. Dan aku tebak itu pasti mengalami Tuhan itu gitu. Dan mungkin ya udah sih itu aja sih. Oh iya, sama satu hal kok, dulu waktu pernah penyembahan di sini juga, saya main musik itu sudah cukup lama, dan tiba-tiba lagu ini, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Nah itu tuh kayak hal yang biasa aja buat aku karena lagu jadul, jelek gitu lagu. Tapi suatu saat ketika saya main musik itu benar-benar bisa sampai nangis gitu. Nggak tahu kenapa kok keren juga ini lagunya, terus nangis itu bisa juga dibilang mengalami Tuhan. Bisa. Ya. Sebenarnya gini, ini ada orang pernah ngomong gini ya, tapi ini nggak bisa dijadikan patokan. Tapi dia pernah ngomong gini, kalau teman-teman waktu nyembah Tuhan terakhir kali nangis kapan? Karena gini, buat dia gini, nangis itu kita tuh terharu kan dengan kebaikan Tuhan. Kalau kita tuh sudah nggak pernah terharu dengan kebaikan Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Berarti kalau betul harus nangis ya biar kita terharu. Enggak juga. Tapi iya, karena kita kadang terharu dengan kebaikan Tuhan, sampai itu Tuhan kok tuh baik banget. Kita tuh kadang kan kerasa nggak layak, kerasa aku nih koyong ini kok yo di api mbak Tuhan ya. Kadang tuh kita nggak sadar, wah Tuhan aku bersyukur. Nah makanya ada lagu ingat kasihnya, ya kan? Nah sebenarnya ketika kita ingat kasihnya, itu memudahkan kita untuk kita kembali bangkit. Nah kalau kita pas dalam kondisi yang lagi terpuruk, kita merasa Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh mengecewakan misalnya. Coba Yos, kamu ingat, oh iya aku dulu pernah dikasih sepeda, pernah dikasih laptop, masa sih urusan ini Tuhan juga tidak perhatian. Nah itu membangkitkan satu semangat lagi, iya Tuhan pasti bekerja, Tuhan tidak bakal ngecewain, itu kan. Terus misalnya kamu mempertanyakan Tuhan, Yesus ki ono tenan rayo gitu kan. Tapi pengalaman kelas 5 itu, tapi waktu itu yang ngasih aku bahasa roh siapa gitu kan. Itu akan membangkitkan satu semangat lagi bahwa iya Tuhan tuh ada. Nggak, ini bukan suara Tuhan, ini pasti suara setan yang menyesatkan. Aku percaya, aku berharap. Nah, makanya buat teman-teman, pengalaman pribadi itu penting banget. Tapi tetap kembali bukan segalanya, karena segalanya tadi itu keserupaan dengan Kristus. Pentingnya tuh untuk apa sih? Kalau kita dalam kondisi yang terpuruk, segala hal memori itu akan membangkitkan Tuhan tuh bekerja, Tuhan tuh ada, Tuhan tuh bisa memberi harapan, kita tidak putus asa di situ. Kalau pengalaman pribadinya kok Bram, apa aku paling berkesan ya? Apa ya? Yang sampai sekarang sih kalau kebaikan cukup banyak, ya kan? Kayak masalah anak ya. Kayak anak tuh saya mempunyai anak setelah hampir 8 tahun. Saya sempat bertanya, apa jangan-jangan karena nama saya Abraham ya? Ujiannya sama. Tapi tadi ketika teman-teman lagi kesaksian, ada satu yang saya ingat, ya kan? Buat saya gini teman-teman, kejar sampai namanya pengalaman yang Adi Kodrati. Itu pengalaman yang rasanya tuh di luar nalar. Tapi itu pengalaman akan memberi satu goresan yang tidak mungkin diambil oleh siapapun. Itu lebih dalam lagi. Itu goresan lebih dalam. Jadi saya ingat gini, satu saat saya tuh main ke temen sampai cukup malam jam 1, anak kalong pulang-pulang ya kan, sampai di rumah, sampai di kamar
mau tidur doa dulu gini kan, Tuhan terima kasih gini, dan nggak ada satu yang spesial. Tapi yang spesial setelah itu gini, saya tuh kan mulai tidur, baru sekali sih ngalamin itu, dan setelah itu juga nggak ngalamin lagi. Mungkin kalau bahasa orang Jawa sih tindihan. Tapi sebelum ngalami tindihan itu, saya lagi baru mau rebahan kan, sudah rebahan baru, terus tiba-tiba saya cuma rasakan ini ya, saya nggak bisa ceritain dengan detail lah. Tapi itu tiba-tiba atmosfer kamar saya tiba-tiba mencekam, kayak auranya tuh aura jahat banget itu, jahat banget, dan rasanya tuh sama merinding, yopo gitu kan, kok tiba-tiba bisa berbeda banget ketika tadi saya doa. Tiba-tiba di dada saya kayak ada yang menekan gitu kan, saya nggak bisa ngomong apa-apa, dan saya cuma ingat saya harus bisa ngomong Yesus, tapi kayak dicekek, dicekek gitu, dan sampai akhirnya ngomong gitulah, sampai akhirnya saya tuh hanya bisa ngomong Yesus gitu kan. Nah, ketika saya ngomong Yesus, ini yang terjadi, saya tuh antara mendengar dengan ini atau dengar dengan ini saya nggak tahu, cuman saya mendengar ada orang yang tertawa, wah itu, dan asli tertawanya merinding. Nah, ketika itulah ada satu suara ini, aku bisa mempermainkan kamu. Dan jujur itu memang bukan pengalaman pribadi dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan setan. Tapi detik itu saya tahu kalau setan aja nyata, berarti Tuhan itu ada. Dan gitu. Ketika itu saya doa, Tuhan, kayak saya itu lagi diancam sama setan. Setan itu mau mempermainkan hidup saya. Nah, itu pengalaman yang cukup mencekam sampai hari ini. Tapi detik itu saya tahu kalau saya dengan Tuhan berarti saya ancaman buat setan. Nah, itu dia. Satu aja ya. Berarti aku paling banyak. Nah, ini kok yang sebenarnya jadi pertanyaan buat kita semua. Tadi sebenarnya Ko Bram juga sudah singgung sih, karena pengalaman dengan Tuhan itu merupakan pondasi gitu. Kalau mungkin bisa dijelaskan lagi kok yang lebih detailnya, kenapa kita itu harus ngejar Tuhan gitu? Kembali lagi ya, kenapa sih kita harus ngejar Tuhan? Karena kembali lagi ke tujuan kita, kenapa kita ada di dunia ini. Kalau orang nggak ngerti tujuan hidupnya, pasti juga akan sembarangan. Nah, tadi saya sudah jelaskan dikit, tujuan kita adalah keserupaan dengan Kristus. Untuk kita ngejar itu caranya yaitu kita bertumbuh. Nah, tadi kayak buat saya pengalaman tuh kayak tiang, fondasinya tetap firman Allah itu kan. Tapi dengan semakin banyaknya tiang itu memudahkan untuk semakin itu. Nah, jadi buat saya gini, mengejar Tuhan itu sangat-sangat penting. Satu hal gini, selain itu untuk kepentingan kerajaan, itu juga untuk memudahkan kita. Contohnya gini, kalau kita tuh bergerak di bawah arahannya Tuhan, kita tuh di cover sama Tuhan tuh. Artinya justru ketika kita hidup dalam arahannya Tuhan, hidup kita tanda kutip akan dipermudah oleh Tuhan. Nah, masa sih teman-teman mau cari cara yang lebih susah, gitu kan? Tapi maaf kok, sebelumnya motong dulu. Kita kan ngejar Tuhan, tadi Ko Bram bilang sempat ada kita diberi kemudahan gitu ya kok. Tapi banyak juga orang-orang yang di luar Tuhan tanpa mengejar Tuhan, itu mereka juga diberi kemudahan. Nah, itu apa bedanya? Kenapa kita harus ngejar gitu kok? Sebenarnya gini, ada satu namanya hukum. Hukum itu mau kalian di dalam Tuhan atau enggak Tuhan, hukum itu akan berlaku. Contoh gini, apakah hujan itu berlaku hanya untuk orang yang percaya? Enggak kan? Enggak. Semuanya berlaku. Artinya dalam satu koridor tertentu semua orang bisa mencapai satu level, ya kan? Tapi yang membedakan gini, orang dunia itu mengejar dengan kekuatannya di ujung-ujungnya, percayalah, ujung-ujungnya mereka akan saya ini. Nah, kita mengejar dengan Tuhan, ujung-ujungnya ini Tuhan. Beda kan? Artinya gini, ujung-ujungnya kekayaan, ujung-ujungnya kesuksesan orang dunia itu justru menjadi satu lubang dalam kejatuhan mereka. Sementara kita, ketika kita sukses, ujung-ujungnya itu membuat orang semakin tertarik. Karena kesuksesan kita bisa ngomong ini Tuhan, itu. Nah, tapi apakah orang dunia nggak bisa sukses? Bisa. Hari ini kalau teman-teman bisa buka di YouTube, Instagram, itu cerita motivasi sukses banyak banget ya kan. Mereka punya segudang trik macam-macam, dan seolah-olah mereka melakukan itu tanpa Tuhan. Nah, yang jadi motivasi buat saya gini, kalau mereka aja bisa tanpa Tuhan, apalagi kita dengan Tuhan, harusnya bisa lebih. Bisa itu. lebih. Terus ini
kalau tadi contohnya aku aja nih. gue. Kalau contohnya aku tuh Nyong. aku berapi-api pas kelas 5. Ya. Itu ngalami Tuhan kayak tadi yang bilang cinta mula-mula itu, dan udah tergerus oleh dunia. Nah itu gimana? Kan ada lagu juga tuh kan, sumbu yang tergulai takkan dipatahkannya. Kalau kita tuh udah padam, udah pudar tuh Iya. gimana? Ya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar. Soalnya 2 ya. Nanti akan ditentukan satu. Yang satu itu keputusan diri kita sendiri. Saya buka ini satu ayat ya. Di Mazmur 57 ya 7-8. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Saya suka ayat yang berikutnya. Dia mau gini, bangunlah ya jiwaku, bangunlah. Jadi itu Daud itu kayak maksud, ayo bangun, kamu harus cari Tuhan. Jadi benar-benar kayak kita tuh nyeret diri kita, itu kan. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Fajar kira-kira jam berapa coba? 5. Jam 5. Ini aku mau membangunkan. Berarti kan sebelum itu kan enak, nggak enak kan? Bagi kita yang masih muda, wah itu pas enak-enaknya tidur tuh malah masih jam-jam seperti itu. Yang ngalong itu. Ngalong, iya. Itu jam terbaik itu tidur ya kan. Nah, buat saya gini, artinya ada satu keputusan yang harus kita buat. Kita tahu ini salah, ya kan? Saya kemarin barusan dengerin satu firman Tuhan bagus banget. Pertobatan itu adalah perubahan pikiran yang akan dilanjutkan dengan satu tindakan. Kalau kita cuma berubah pikirannya tapi nggak ada tindakan, sama aja gitu kan. Detik, wah ini aku udah mulai jauh dari Tuhan ya, nggak pernah ngalamin Tuhan, dengerin lagu rohani juga kayak biasa banget, nggak ada lagi sentuhan-sentuhan, gemetar-gemetar, getaran-getaran itulah. Rasanya kok rasanya ampang banget. Ini ada yang salah ini. Nah, detik itu kita harus mulai search. Ini yang salah di mana? Di trace kan, gitu kan. Nah, terus salah satu langkahnya sebenarnya kita bertobat. Bertobat itu setiap hari. Tuhan, aku salah di mana? Aku kehilangan Kau ya Tuhan. Mulai paksa. Misalnya kita yang kayak saya aja lah. Saya ini kan termasuk gamers ya kan. Suka banget main game ya kan. Kadang kalau main game wah rasanya tuh sudah segala. Apalagi sekarang tuh kan game tuh semakin didesain untuk membuat si playernya tuh terikat ya kan. Ada quest harian ya kan, daily quest ini apa-apa, jadi rasanya itu nggak bisa lepas. Nah, sekarang online store aja ada gamenya ya, Shopee itu juga ada gamenya, semuanya game. Nah semuanya kan seperti itu kan, artinya membuat orang tuh semakin terikat dengan ini kan gadget. Nah detik, ya ini aku sudah mulai kebablasan ini, mulai batasi. Kayak awal-awal Instagram tuh, wah hobi banget, Instagram tuh asik banget ya, wah Instagram, dan mulai dibatasi. Artinya ada satu ketegasan dalam diri kita untuk berkata enggak. Nah itu dari kita. Makanya buat saya penting untuk membuat diri kita tuh tegas dengan diri kita. Jangan sayang sama daging. Semakin kita sayang sama daging itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Itu. Kalau perlu paksa dirimu untuk bangun pagi. Paksa dirimu, kalau misalnya sehari 1 jam dengerin lagu K-pop, potong setengah jam deh. Setengah jam, coba belajar dengerin lagu rohani, ya kan? Apa yang kamu lihat di YouTube tadi mungkin 5 close the door, sekarang coba open the door yang lain. Coba buka open the Bible. Open the Bible. Apa mungkin coba lihat satu yang lain. Artinya gini, kita paksa diri kita itu kayak gini. Saya jadi ketika punya anak nih, ini Shannon kan belum bisa milih kan, aku pengen makan ini belum bisa. Kita yang sebagai orang tua menjejalkan dia makan ini, ya kita paksa dia untuk makan karena kita tahu, tapi kita paksa dengan satu cinta kan, kasih. Artinya kita sedang mengajarkan nih, Shen, kalau kamu mau tumbuh sebagai anak, makan. Nah kita pun perlu tangan-tangan seperti itu untuk menjejalkan diri kita, ayo harus makan. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, yang terakhir, dari luar. Makanya teman-teman butuh banget teman-teman yang serupa, yang sevisi, yang sespirit, yang seapi. Itu bakal memudahkan. Satu ayat terakhir ya. Enggak tahu nih kalau nanti masih ada pertanyaan. Jadi ini Kobram bicara tentang gimana caranya kita kalau sudah nggak deket lagi sama Tuhan, tapi ini biar deket lagi gitu ya. Oke, yang kedua nih yang dari luar ya. Dari Pengkhotbah 4:12, bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Artinya gini, kalau kita berjalan sendirian,
kita akan mudah dijatuhkan. Dulu waktu ngalami Tuhan tuh kan sendirian toh, Sam. Mengalami pribadi dengan Tuhan tuh sendirian. Tapi berjalan bersama Tuhan, pastikan kalian bersama-sama. Tak ulang lagi, ini saya bagus juga nih. Mengalami pribadi dengan Tuhan itu pasti sendirian, lebih banyak sendiriannya. Tapi kalau kalian berjalan bersama Tuhan, pastikan kalian punya teman-teman. Itu bakal, ayo semangat. Yang satu mulai, aku gak malas baca Alkitab, ayo bareng mbak aku yuk baca Alkitab gitu kan. Artinya kita dalam satu kawanan gitu kan, kita akan memudahkan kita untuk semakin bertumbuh bersama-sama. Nah, jadi dua, satu dari keputusan kita, dua pastikan kita punya komunitas yang sehat. Gitu. Bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Oh ya, kok ini pertanyaan terakhir kok. Ya. Kalau tadi kan ini kasusnya dia sudah pernah mengalami Tuhan kemudian pudar lagi, terus gimana caranya biar ngangkat lagi. Nah, kalau keadaannya sekarang kita lagi on fire gitu kok. Gimana caranya biar sustainable loh, biar terus biar nggak pernah padam gitu kok. Nah, kalau kali kita sudah di kondisi yang sudah on fire ya, artinya kayak kompor itu sudah dinyalakan kan. Gimana caranya supaya kompor tetap nyala? Dikasih gas. Nah, gasnya harus ada terus ya kan. Artinya gini, kita belajar hari ini untuk pastikan gas kita itu selalu ada. Nah, gas kita itu buat saya ada dua hal juga. Yang satu itu dari Tuhan sendiri. Artinya semakin kita intens bertemu dengan Tuhan, itu gas pasti terus ada. Nah, yang kedua, balik lagi keputusan kita. Makanya keputusan kita tuh akan dibangun dari ini, namanya kebiasaan. Makanya please jangan bangun kebiasaan seminggu sekali kayak di gereja, tapi bangun kebiasaan tuh setiap hari. Ketika kalian sedang berapi-api itu lebih mudah. Satu survei membuktikan untuk orang membangun satu kebiasaan yang baru itu perlu 30 sampai 40 hari. Contohnya gosok gigi ya. Saya tuh kalau gosok gigi kan dari sini ke sana dulu, mesti ke sini. Tapi saya perhatikan ternyata saudara saya kalau gosok gigi itu mesti dari dia kan gini. Jadi vertikal dulu, jadi ke arah yang sini dulu. Buat saya aneh banget sih. Tapi kalau dia suruh gini, raiso kan biar gini terus ya aku gitu kan. Artinya kita tuh sudah punya satu habit. Nah, kita tuh manusia lama nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah hubungan dengan Tuhan, tiba-tiba jadi manusia baru. Nah, itu perlu membangun namanya kebiasaan yang baru. Nah, yuk bangun kebiasaan yang baru. Setiap hari bangun namanya saat teduh, baca firman. Mulai, oh ya ini Instagram aku lihat apa aja ya, YouTube yang tak subscribe apa aja ya gitu kan. Jadi coba lihat, perhatikan di situ. Artinya kita mulai kembangkan satu habit yang baru. Kalau dalam kondisi berapi-api lebih mudah daripada orang yang sudah lama, karena mereka sudah terikat dengan yang macam-macam itu. Nah, makanya mumpung hari ini teman-teman yang lagi on fire, cepat-cepatlah bangun satu kebiasaan yang baik. Itu akan memudahkan. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau pergaulan yang baik akan memperkuat kebiasaan yang baik. Itu dia. Wow. Ada lagi? Sudah? Ada lagi Mas Isa? Aku sudah. Jelas, cukup jelas. Ya, nanti sangat jelas. Ada yang belum jelas bisa langsung komen, bisa langsung DM di Instagram Yucilo. Ya, kita tutup videonya ya. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan semoga terberkati dengan apa yang kita obrolkan tadi. Dan buat yang merasa terberkati bisa di like, bisa kalau nggak mau ketinggalan bisa di subscribe, bisa nyalakan loncengnya dan bisa share ke teman-teman juga yang membutuhkan. Itu aja, terima kasih, God bless.